Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Gus Baim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari Gus Baim gak terasa ya, sudah 3 minggu kita melalui bulan suci Ramadan ini. Gus, ngomong-ngomong 3 minggu, di minggu ketiga apa nih yang ingin disampaikan buat teman-teman yang ada di rumah? Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil azim. Alhamdulillah kita masuk di 3 minggu bulan puasa. Jadi setengah bulan berpuasa sudah melewati ya. Benar. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ada apa di setengah bulan Ramadan ini? Itu salah satunya yaitu ada nuzulul Quran, yaitu turunnya Al-Quran sesuai dengan surat Al-Baqarah di Al-Quran itu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, unzila fihi, turunnya fihi di bulan Ramadan ini apa? Fihi Al-Quran, Al-Quran hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi sebagai petunjuk manusia, sebagai solusi manusia, sebagai jalan kebaikan manusia. Jadi di sini hikmahnya terkandung sangat besar sekali. Ada beberapa sejarahnya. Pertama, Al-Quran diturunkan dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz ini hanya Allah yang tahu kapan waktunya itu hanya Allah yang tahu. Itu. Setelah itu dari tahapan kedua yaitu dari Lauhul Mahfuz ke sama dunia, itu langit dunia. Dari Lauhul Mahfuz ke sama dunia itu turunnya langsung 30 juz. Jadi ke langit dunia, dari Lauhul Mahfuz tadi ke langit dunia 30 juz langsung. Itu yang kedua. Yang ketiga, sejarah turunnya yang ketiga itu dari sama dunia itu kepada Nabi Muhammad. Nah, kepada Nabi Muhammad ini secara berangsur-angsur, berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi pada waktu itu. Kenapa harus berangsur-angsur? Kenapa bertahap-tahap? Biar lebih mudah, biar juga lebih gampang menghafalnya, memahaminya, terus juga disesuaikan dengan waktu-waktu tempat. Makanya ada sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran itu karena apa? Nah, yang keempat ini yang kita perlu lakukan. Itu apa? Yaitu dari Nabi Muhammad itu kita Al-Quran ke dalam hati kita. Jadi ke dalam hati kita, bagaimana kita bukan hanya membaca hanya di lisan saja, tapi kita tidak melakukannya dalam perbuatan. Makanya kita kan Al-Quran itu dibaca, bukan hanya dibaca tapi dikaji dan juga mengamalkan. Yang terpenting itu mengamalkannya. Seperti yang Gus bilang tadi ya, menjadi petunjuk ya. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia. Bagaimana hari membaca tidak? Alhamdulillah membaca Al-Qurannya. Kemudian kalau misalkan ini kan kalau Al-Quran saya itu ada tafsirnya. Nah, itu masih membaca. Tapi kan kalau membaca Al-Quran tuh itu kan arti per arti kata. Tapi kan kalau kita harus memahaminya, kita kan perlu guru atau di tempat kajian tertentu seperti itu. Sebelum saya tanya ke Gus Baim ya soal nuzulul Quran dan kenapa ini sangat berarti, Hari pernah nggak ngerasa yang aku mengalami malam nuzulul Quran ini? Kalau kalau rasanya atau suasananya itu pasti ada, karena di tempat saya pasti ada acara untuk menyambut memperingati malam nuzulul Quran ya, di sepertiga bulan terakhir biasanya. Jadi 17 Ramadan ya. Jadi kalau misalkan nuzulul Quran itu 17 Ramadan, dan itu pasti peringatannya bisa di hitungan ganjil, di tanggal ganjil di 10 hari terakhir itu. Nah Gus, keutamaan, maksudnya kenapa ini menjadi sesuatu yang dirayakan seperti itu Gus, diperingati nuzulul Quran? Sebenarnya nuzulul Quran itu adalah bahasa Arab yang dinusantarakan. Sebenarnya kan dari unzila, dari kata unzila, nazala, tanzila, artinya tanzilul Quran.
Tapi karena kita hidup di Indonesia, kadang bahasa Arab dinusantarakan menjadi nuzul Quran gitu, biar lebih ini kayak silaturahmi lebih halal gitu. Hanya seperti aja, lebih mudah aja. Sebenarnya nuzul Quran ini tepatnya turun katakan Mas Hari tadi 17 Ramadan. Tapi untuk memperingatinya biasanya kalau masyarakat itu biasanya untuk kita untuk kita tahu, makanya kita mengerjakan sesuatu kalau kita tanpa tahu maknanya, tanpa kita tahu apa yang kita kerjakan, apa yang kita peringati, kan kayak hanya sekedar perayaan-perayaannya tanpa ada hanya ritualnya aja. Makanya dengan adanya nuzul Quran itu biasanya ada penceramah yang menjelaskan sih apa nuzul Quran itu, penyegaran kembali bagaimana Al-Quran itu, maunya kita sudah lupa, lalai, dan bagaimana seperti di bulan Ramadan ini ya. Di bulan Ramadan ini kan pahala berlipat-lipat ya. Membaca Al-Quran itu kalau di luar bulan Ramadan, satu huruf aja ini dikalikan 10. Kalau pahalanya ya, kalau di bulan Ramadan ini malah 10 kali lipat dari pahala bulan-bulan biasanya. Berarti 100 kali lipat. Itu satu huruf. Bagaimana kita untuk membaca Quran itu untuk orang awam, untuk orang yang seperti kita, orang awam yang masih belajar, itu lebih baik dibaca tanpa kalau pengen tahu ya sambil dilihat maknanya, kita mengkaji apa isi dari Al-Quran tersebut, seperti itu. Yang terpenting baca Al-Quran. Iqra sesuai dengan ayat yang pertama kali turun gitu ya. Bacalah. Iqra bismi rabbika. Intinya bacalah gitu ya. Hari ada yang ingin ditanyakan pada Gus Baim? Iya, seperti ini kan pastinya kan kita kan acara nuzul Quran tuh biasanya ditempatkan dengan 10 hari terakhir kan ya. Biasanya 17 dihasilkan 19 ganjil, karena di situ kita ini boleh nggak sih mengharapkan ini nuzul Quran kita lakukan pada hari-hari ganjil karena mengharapkan bahwa di situ tepat datangnya Lailatul Qadar ini Gus. Ya kan biasanya kan Lailatul Qadar datang di 10 hari terakhir di hari-hari ganjil. Nah, kalau misalkan kita nih niatnya aku mengharap si Lailatul Qadar datang ke aku, ke kami, tapi itu dibarengkan sama acara nuzul Quran, itu gimana Mas? Begini, nuzul Quran ini kan hanya memperingati turunnya Al-Quran. Jadi sebagai petunjuk bagi kita di mana Al-Quran itu ada contoh-contoh orang bagaimana berbuat jelek, bagaimana berbuat baik. Jadi kita tuh bisa memilih dan memilah mana harus kita mau jadi orang yang baik atau menjadi orang yang jelek. Begitu pula dengan apakah kita memilih 17, 19, 21 itu tidak ada hubungannya. Untuk malam Lailatul Qadar itu sendiri ketepatan waktu itu untuk nuzul Quran itu tepatnya bersamaan dengan malam Lailatul Qadar itu ya, nuzul Quran itu. Untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar itu, untuk kita mendapatkan Lailatul Qadar itu tidak harus dengan menjadikan acara gitu. Karena Lailatul Qadar itu waktunya kita tidak ada yang tahu. Bisa jadi dari setelah Isya sampai sebelum subuh. Jadi makanya itulah hikmah salah satu terbesarnya kenapa kita tidak diberitahu, karena kalau diberitahu kita hanya persiapan dan hanya fokus pada satu hari itu saja. Diberitahu bahwa Lailatul Qadar itu hanya datang satu kali pada 1 tahun saja. Jadi hanya satu hari saja. Kalau diberitahu orang-orang ya hanya pada hari itu saja, jam itu saja datang ke majelis. Selain itu udah yang penting sekarang, karena kalau mendapat Lailatul Qadar itu seperti kita mendapatkan bulan 1000 bulan. Gus itu tadi bisa menjadi pemahaman aku sudah dapat 1000 bulan. Nggak usah sehari-hari hanya 12 bulan. Gus itu tadi boleh kan nambah pertanyaan sebelum terakhir Lailatul Qadar. Tadi kan belum sempat disinggung juga keutamaan Lailatul Qadar ini. Keutamaan Lailatul Qadar itu sendiri. Yang pertama, kita sebagai umat muslim, sebagai umat Islam untuk lebih berpacu dalam kebaikan, untuk bangun malam, mengejar fastabiqul khairat, berkejar-kejar dalam menggapai kebaikan. Jadi itu salah satu
makna hikmah dari Lailatul Qadar. Yang kedua, kita bisa kalau ada yang diharap itu kan pasti kita ada ada semangatnya. Iya, benar-benar. Kalau tidak ada yang tidak ada apa yang kita kejar, kan hanya kayak flat itu aja, berbeda dengan bulan-bulan lainnya seperti itu. Jadi kayak cinta ya. Jadi kita ya, kalau kita sudah cinta pada sesuatu pasti kita akan kejar dan kita akan semangat. Benar-benar sekali. Tapi perlu diketahui seperti Mas Hari bilang, cintailah sekedarnya, cintailah sesuai dengan takarannya gitu ya. Karena yang berlebih-lebihan itu pun tidak baik. Benar sekali. Karena apapun kalau yang jatuhnya berlebihan pasti jatuhnya tidak baik. Makanya kita dilatih di bulan Ramadan ini ya Gus ya, untuk melatih lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih berlomba-lomba pada kebaikan dan tidak berlebihan. Gus, terakhir, ya. Tadi dijelaskan kalau Al-Quran adalah petunjuk gitu bagi kita manusia. Ada tidak Gus? Kita kan ini menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ada nggak sih petunjuk di sana? Apa yang harus kita lakukan di tengah pandemi ini? Nah, kan sudah diberitahu bahwasannya Al-Quran ini semua mencari solusi apapun, likulli syai'in dawa'un, segala sesuatu itu ada obatnya. Itu pasti apapun permasalahannya, kalau kita mau mengkaji di Al-Quran, mencari ayat-ayatnya, nah, sesuatu itu tidak akan ditemukan kalau kita tidak berusaha untuk mencari. Seperti itu. Terus apa sih sesuatu di dalam Al-Quran yang yang berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini? Benar. Yaitu diantaranya kita harus pertama kalau menghadapi musibah harus tetap sabar. Sabar, terus juga dengan makanan-makanan yang sehat. Baik, kita diajarkan ya Gus ya untuk sabar, untuk ikhlas gitu ya menghadapi semua pandemi ini dan menjaga kesehatan tentunya. Baik, kawan-kawan, demikianlah perbincangan sore hari ini bersama dengan Gus Baim dan juga Hari mengenai malam Lailatul Qadar maksud saya, dan juga hari Nuzulul Quran atau datangnya kitab suci Al-Quran itu. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini bisa menjadi pengayaan ya Gus ya. Selama bulan Ramadan ini kita semakin belajar dan semakin tahu lagi mengenai makna ibadah puasa kita. Gak hanya sekedar puasa menahan haus dan lapar, tapi juga menjalankannya sesuai dengan kaidah agama yang benar. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Gus Baim, Hari, terima kasih. Dan teman-teman juga terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.